Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang PDO Immanuel Smart Friend dan juga PDO Moria Sinar Mas. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, terlepas dari situasi apapun yang sedang kita alami. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau berdoa. Maha besar Engkau Allah, Bapa pencipta segalanya, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Kalau Engkau masih izinkan kami semua berkumpul untuk beribadah di siang hari ini, walaupun masih secara virtual, kami mohon Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, baik dari pujian yang kami naikkan maupun firman yang ditabur oleh pembicara Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu, dan kiranya itu menjadi rema yang pada akhirnya hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Seluruh doa dan permohonan ini kami naikkan hanya di dalam nama Anak-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, mari sama-sama kita naikkan pujian ini, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is my reward, all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fall. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
untuk memberkati pelayanan di persekutuan doa ini dapat merujuk kepada link yang tertera di bawah ini. Baik, sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama kembali lagi naikkan pujian ini. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sama-sama kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sama-sama katakan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Shalom, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan Saudara yang tergabung bersama-sama di dalam PD Immanuel Smart Friend dan PD Moria Sinar Mas. Saya berdoa semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan terus berjalan sebagai orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Amin. Dan saat ini saya rindu membagikan firman Tuhan yang saya rangkum dalam sebuah tema, yaitu orang percaya yang asli. Mari dimanapun kita berada, kita ulangi bersama-sama judul ini bersama dengan saya. 1, 2, dan 3. Orang percaya yang asli. Puji Tuhan. Sebelum kita melihat ayat firman Tuhan,
yang akan memberkati setiap kita. Saya rindu menceritakan sebuah cerita. Jadi dalam sebuah situasi dan kondisi ada 3 orang yang mendapat pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah Anda adalah orang percaya yang asli? Itulah pertanyaannya. Dan orang yang pertama menjawab, ya tentu saja, karena saya rajin ke gereja dan saya aktif dalam pelayanan. Dan mungkin jawaban ini pun menjadi jawaban salah satu dari antara kita yang mendengarkan renungan ini. Lalu kita kembali kepada pertanyaannya, apakah Anda adalah orang percaya yang asli? Lalu orang yang kedua menjawab, ya tentu saja, karena saya banyak mengenal pendeta-pendeta dan saya adalah orang yang menyukai kegiatan-kegiatan rohani. Dan mungkin jawaban ini pun menjadi jawaban dari salah satu Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita kembali kepada pertanyaan, apakah Anda adalah orang percaya yang asli? Dan orang yang ketiga menjawab, saya adalah orang percaya yang asli. Itu terlihat dari tingkah laku saya yang taat pada kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa dari ketiga orang ini kita termasuk kepada orang yang ketiga, karena kita punya gaya hidup, kita punya kehidupan yang senantiasa taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita percaya pada firman Tuhan dan kita menghidupi apa yang kita percayai. Haleluya. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apa artinya segenap hati? Artinya adalah kita berikan keseluruhan isi hati kita kepada Tuhan. Seluruh ruang dalam hidup kita, seluruh ruang di dalam hati kita diisi karena kita percaya pada firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Kemudian ayat ini berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dengan kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, kita akan diperhadapkan dengan sebuah tantangan, yaitu tantangannya adalah kita punya logika, kita punya pengertian sendiri, kita punya pemahaman sendiri, atau kita punya kebenaran sendiri. Makanya Amsal mengingatkan setiap kita untuk kita tidak boleh memiliki gaya hidup bersandar pada pengertian kita sendiri, bersandar pada pengalaman kita sendiri, tapi yuk percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Sama-sama dengan iman katakan, saya mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Kemudian ayat ini berkata demikian, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa artinya mengakui dia dalam segala tingkah laku kita? Artinya adalah di dalam cara kita berpikir, kita mengakui firman Tuhan. Cara kita berpikir, kita menjalani apa yang firman Tuhan telah perintahkan buat setiap kita. Amin. Apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi kelakuan kita, apa yang menjadi keputusan kita, semuanya itu sama-sama menjadi gaya hidup yang taat kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita adalah orang-orang yang percaya. Saya akan baca kembali ayat ini dari awal dan kita akan mengaminkan bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kembali kepada tema yang kita tadi sudah bicarakan di awal, yaitu orang percaya yang asli. Bapak, Ibu, Saudara, tahukah kita bahwa ada satu tantangan, bahkan ada satu dosa orang percaya. Semua orang percaya akan menghadapi tantangan yang sama, dan kalau dia kalah dalam tantangan ini, dia mengalami kehidupan dosa yang sama. Apakah itu? Orang percaya memiliki tantangan yang sama, yaitu apakah tetap percaya pada firman Tuhan? Itu tantangannya. Dan orang percaya punya dosa yang sama, yaitu tidak percaya. Saya ulangi, orang percaya memiliki dosa yang sama, yaitu tidak percaya pada firman Tuhan, mulai meragukan firman Tuhan. Saya berdoa, biarlah di masa-masa pengujian iman ini kita teruji oleh situasi, kondisi, dan keadaan yang terjadi. Kita tetap didapati oleh Tuhan menjadi orang percaya yang asli. Maksudnya apa? Orang yang tetap mau percaya apapun yang terjadi kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada perintah Tuhan, kepada apa yang Tuhan katakan pada firman-Nya. Haleluya. Orang percaya yang asli memiliki kekuatan, yaitu firman Tuhan. Orang percaya yang asli memiliki topangan dalam hidupnya, yaitu apa? Firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan tertulis seperti ini: langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tetap kekal sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Dan iblis tahu persis bagaimana kebenaran firman Tuhan ini kekal sampai selama-lamanya, dan janjinya tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Oleh sebab itu, iblis menggoda orang-orang percaya untuk apa? Untuk jatuh dalam dosa. Dosa apakah itu? Tidak percaya. Haleluya. Saya berdoa supaya Roh Kudus benar-benar menjamah setiap bapak, ibu, dan saudara, memberikan kita pengertian yang benar, memberikan kita pemahaman yang tepat. Tuhan, saya rindu menjadi orang percaya yang asli, yang teruji imannya. Apapun bisa saja terjadi, tapi Engkau mendapati hatiku tetap percaya pada firman-Mu. Haleluya. Wow, ini sangat luar biasa Bapak, Ibu, Saudara, supaya ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan pada saat ini saya rindu membagikan ada 2 ayat firman Tuhan yang berlaku buat setiap kita. Entah kita sudah masuk dalam lingkungan rumah tangga, kita sudah menikah, atau kita masih single, kita belum menikah, namun firman Tuhan ini menjadi dasar topangan dan kekuatan untuk kita terus berjalan di dalam dunia yang semakin gelap. Kalau Bapak, Ibu, Saudara siap menerima firman Tuhan tersebut di tempat masing-masing, katakan amin. Haleluya. Saya memiliki 2 ayat yang akan saya bagikan, saya akan share saat ini. Yang pertama, Amsal 10 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian: berkat ada di atas kepala orang benar. Sebagai contoh, banyak orang berpikir, kalau saya mau menjadi orang yang kaya, kalau saya ingin memiliki perusahaan yang bagus, kalau saya ingin mencapai mimpi ini dan itu, saya harus hidup dengan gaya duniawi. Banyak orang berpikir, bahkan banyak karyawan berpikir, kalau saya terlalu jujur, kalau saya terlalu tulus, saya dapat apa? Ingat firman Tuhan berkata apa? Berkat ada di atas kepala orang benar.
Saya boleh simpulkan ayat ini menjadi satu kepastian bahwa berkat tidak otomatis turun buat semua orang, tidak sama sekali. Berkat hanya turun ke atas kepala orang benar. Contoh, misalnya kita di dalam pekerjaan, kita memiliki tantangan, kita memiliki ujian, namun Tuhan mendapati setiap kita tetap memiliki respon yang benar, kita memiliki sikap hati yang benar, kita memiliki tingkah laku yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini akan terjadi, yaitu apa? Berkat ada di atas kepala orang benar. Di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawab yang kita dapat di kantor, di keluarga, di lingkungan, di antara teman-teman, kita memiliki tantangan untuk tetap memiliki integritas. Kita memiliki tantangan yang sama untuk tetap memiliki karakter Kristus dimanapun kita berada. Ada sebuah tantangan untuk kita terlibat dalam ketidakjujuran, dan itu menguntungkan bagi kita secara keuangan, dan itu sangat bersifat duniawi di tengah-tengah kita sedang membutuhkan banyak keuangan untuk kebutuhan keluarga kita. Disitulah iman kita diuji, disitulah integritas kita diuji. Ingatlah ayat firman Tuhan, Tuhan, berkat-Mu turun di atas kepala orang benar. Kalau saya bekerja dengan jujur, kalau saya bekerja dengan tulus, kalau saya bekerja dengan dedikasi yang baik, saya percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Haleluya. Saya bersyukur bertemu dengan seorang pemimpin perusahaan yang adalah jemaat kami. Beliau sendiri bersaksi kepada salah satu karyawannya yang sudah bertahun-tahun ikut dalam tim pekerja mereka, dan kepala perusahaan ini berkata bahwa dia sangat diberkati atas kehidupan, atas kinerja dari karyawan yang satu ini. Kenapa? Karena dia sangat berintegritas, dia sangat loyalitas, dia sangat berdedikasi, dia sangat menjadi berkat. Wow, kita bisa bayangkan kalau kita bekerja, kalau kita memiliki tanggung jawab, kalau kita memiliki hal-hal yang perlu kita pertanggungjawabkan di tengah-tengah kantor kita, di tengah-tengah bidang kita, kita percaya dengan seperti itu kita mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kalau hari ini saya bisa sama-sama belajar kembali atas firman Tuhan yang selalu memerdekakan kehidupan setiap kita. Amin. Kemudian lewat ayat ini kita belajar bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut untuk hidup benar. Jangan takut untuk memiliki karakter yang benar. Mungkin lingkunganmu, mungkin keluargamu, mungkin orang-orang terdekatmu memberikan celah, memberikan cibiran. Tetapi ingat baik-baik, firman Tuhan tertulis bahwa berkat itu siap kita terima. Berkat apa? Yang pertama yang pasti adalah berkat rohani. Ingat, kerajaan Allah berkata apa? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan bukan soal minuman, tapi kerajaan Allah bicara apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka berkat rohani yang pasti kita segera terima adalah damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus yang terus menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. So, jangan takut hidup dalam kebenaran. Jangan takut menjadi orang yang benar, baik dalam kehidupan dunia nyata dan kehidupan dunia maya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ada ayat yang kedua yang akan memberkati setiap kita. Ini dikhususkan dan saya ingin tujukan kepada teman-teman saudara yang belum menikah, yang sudah punya pacar, yang akan segera menikah. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 11, firman Tuhan berkata,
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apakah kita orang percaya yang asli? Kalau kita percaya pada janji firman Tuhan yang berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka kita akan melewati masa-masa pranikah kita di dalam kekudusan. Amin. Kita percaya semua indah pada waktunya. Sang pria akan menghormati yang wanita. Yang wanita akan menghargai yang pria. Mereka akan berjalan di dalam kekudusan. Mereka berjalan di dalam apa? Roh takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya saat mereka menikah, saat mereka telah diberkati, saat keluarga mereka telah disatukan, mereka menikmati berkat rumah tangga yang Tuhan telah sediakan bagi suami dan istri yang telah diberkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. So, saya berpesan untuk setiap anak-anak muda, mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jaga kekudusan, jaga kesucian. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Mari menabur hal-hal yang ilahi. Mari menabur hal-hal yang benar. Mari menabur perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Maka kita akan menuai hal-hal yang demikian. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tahukah kita bahwa kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap. Semakin hari kita akan diperhadapkan dengan berita-berita dunia yang semakin membuat kita takut. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu takut. Firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu khawatir. Karena hidup kita dijamin oleh Tuhan. Kembali kepada pertanyaan yang di awal, apakah kita orang percaya yang asli? Apakah kita percaya pada apa yang Yesus janjikan dalam firman-Nya? Apakah kita hanya bergulat di dalam pengertian kita sendiri? Apakah kita hanya bergulat di dalam kebenaran kita sendiri? Hanya hati kita yang dapat menjawabnya. Hanya hati kita yang dapat mendeteksinya. Tuhan, bagaimana hidup saya? Bagaimana Tuhan komitmen saya dalam mengikut Engkau sampai hari ini? Apakah saya teruji sebagai orang percaya yang asli? Kalau saya berkata saya orang percaya, itu artinya saya percaya pada apa yang Tuhan katakan. Bukan yang dunia katakan, bukan yang orang lain katakan, tapi apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata, Engkau berharga di mataku. Amin. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara pasti pernah membaca ayat ini. Engkau berharga di mataku. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Bukti kita berharga di matanya sampai Dia mati di kayu salib, menebus saudara dan menebus saya. Tapi dunia berkata, kamu berharga kalau kamu memiliki A. Kamu berharga kalau kamu mempunyai B. Kamu berharga kalau handphonemu bermerek C. Oleh sebab itu iblis mengocoh pikiran kita, iblis menipu kita, iblis mengintimidasi kita seolah-olah sebagai orang percaya kita memiliki gambar diri yang rusak. Sebagai orang percaya kita bergumul, kita berjuang dengan keberhargaan diri. Saya ingin tegaskan, untuk apa? Untuk apa? Pengakuan dunia. Padahal Tuhan sudah mengakui setiap kita. Engkau berharga di mataku, engkau mulia di mataku. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, termasuk saya, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di mata Tuhan. Janjinya ya dan amin. Janjinya pasti berlaku. Janjinya pasti tergenapi pada waktunya yang indah. Lalu apa bagian kita? Mari kita hidup dalam ketaatan. Taat akan apa?
taat akan perintah-perintah Tuhan. Taat akan apa lagi? Taat apa yang Tuhan sudah sampaikan buat hati kita. Yuk taat. Yuk taat. Jangan ditunda. Jangan tunda ketaatan. Jangan tunda ketaatan. Contoh, misalnya saudara sedang berdoa, saudara sedang bergumul akan sesuatu hal, kemudian Tuhan mengingatkan ada 1-2 nama yang perlu saudara doakan. Namun terkadang ada pergumulan, pengertian sendiri. Untuk apa saya doakan dia? Toh dia pernah bersifat dan berlaku jahat kepada saya. Padahal Roh Kudus telah ingatkan, yuk doakan dia. Mari Bapak, Ibu, Saudara, yuk kita hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Itu tanda kita betul-betul menjadi orang percaya yang asli. Haleluya. Amin. Saya rindu dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, kita mau memiliki gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita rindu memiliki tingkah laku yang menyenangkan hati Tuhan. Tingkah laku seperti apa itu? Yaitu tingkah laku yang hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Apapun bisa terjadi, apapun bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita tekadkan hati kita dan katakan, Tuhan, saya mau bertumbuh menjadi orang percaya yang asli. Apapun bisa menggoda saya untuk tidak percaya lagi pada janji firman-Mu. Tapi saat ini saya mau mengambil komitmen, apapun yang terjadi saya mau tetap percaya pada janji firman Tuhan. Apapun yang terjadi saya mau tetap menunggu firman Tuhan, janji-Mu digenapi dalam kehidupan saya. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan untuk hidup kita, untuk jiwa kita, sehingga Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi pribadi yang menguatkan teman-teman kita, yang menguatkan keluarga kita, yang menjadi berkat, yang menjadi terang dimanapun kita berada. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan ini. Biar Roh Kudus teguhkan, Roh Kudus terus mengingatkan agar kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang betul-betul teruji sebagai orang-orang percaya yang selalu percaya pada janji firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya rindu berdoa saat ini buat setiap kita. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, mari taruh kedua tangan di dalam hati kita dan kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami sedang hidup di tengah-tengah zaman yang semakin hari semakin gelap dan jahat. Tapi kami tidak takut karena kami punya Yesus. Kami tidak takut karena kami punya firman Tuhan. Kami akan terus berjalan memegang janji firman Tuhan. Kami akan terus merenungkan Tuhan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu. Karena kami percaya, karena kami yakin inilah yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Tuhan, apapun yang Engkau izinkan, proses yang Engkau izinkan untuk kami hadapi dan lewati saat ini, kami rindu Tuhan. Ujian-ujian ini membuktikan bahwa setiap kami adalah orang-orang percaya yang asli, yang tetap mau hidup dalam ketaatan, yang mau tetap mendeklarasikan janji Tuhan yang telah kami terima. Tuhan, tolonglah setiap kami. Roh Kudus akan terus mengingatkan, Roh Kudus akan terus mengajarkan, Roh Kudus akan terus menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan firman Tuhan yang kami terima saat ini. Kami percaya dan biarlah itu terpatri dalam jiwa kami, itu tertanam kuat dalam hati kami Tuhan, dan kami teruji sebagai orang-orang percaya
yang asli di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Biar kami menjadi berkat, kami bisa menjadi terang, kami dapat menjadi garam dimanapun kami berada. Dan orang lain dapat melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kiranya perenungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah kuat, tetaplah terus melangkah, tetaplah terus bergerak bersama dengan Tuhan. Dia Allah yang dapat kita percayai, Dia Allah yang dapat kita andalkan selalu. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.